Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah. Insyaallah. Perkenalkan, saya Sugian, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insyaallah di kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait salah satu bab dari tafsir Ayatul Ahkam, juga sekaligus sebagai dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah tafsir Ayatul Ahkam yang diampuh oleh dosen kami Ustadz Budi Sortawan, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tema yang akan kita bahas adalah menikahi perempuan musyrik. Langsung saja kita masuk kepada materi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita mengambil referensi dari kitab Tafsir Ayatul Ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni. Dan di bab hukum menikahi wanita musyrik itu kita ambil dari ayat 221 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Adapun terjemahannya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan atau budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu, meskipun dia memikat hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman atau budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu, meskipun dia memikat hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian kita sebelum membahas terkait kandungan dari ayat, kita masuk dulu di tafsir perkata agar kita bisa lebih memahami kalimat-kalimat yang ada di ayat tersebut. La tunkihul musyrikat, artinya janganlah kamu menikahi perempuan penganut paganisme. Nah, al-musyrik yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganut paganisme. Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan tidak menganut agama samawi apapun. Agama samawi itu adalah agama Islam, agama Nasrani dan Yahudi. Ini serupa dengan laki-laki musyrik. Jadi yang dimaksud la tunkihul musyrikat adalah perempuan-perempuan musyrik dari kalangan agama-agama selain Yahudi dan Nasrani. Baik itu dia ateis, mungkin dia Hindu, mungkin dia Buddha, tapi dikecualikan meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani juga musyrik, karena mereka mengatakan wa qalatin nasara Isa ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, akan tetapi mereka tidak dikategorikan dalam ayat ini. Kemudian amatun
mu'minatun. Berarti perempuan yang berstatus sebagai budak. Kebalikan dari perempuan merdeka. Dari kata amah, asalnya amawah, huruf terakhirnya ditidakkan tanpa mengacu pada pola tertentu yang digantikan dengan hak ta'nits. Gender feminim, bentuk jamaknya ima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki dan perempuan. Lanjut, adapun sababun nuzul dari ayat ini, ayat 221 dari surah Al-Baqarah. Pertama, diriwayatkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami oleh salah seorang sahabat, Marsad bin Abi Murtad Al-Ghaznawi, yang pernah membawa sejumlah tawanan dari Mekah ke Madinah. Sedangkan di masa jahiliyah, ia memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anak. Lalu wanita itu mengunjungi Murtid dan bertanya, "Bukankah engkau masih belum menikah?" Kemudian Murtid menjawab, "Sayang, Islam telah menghalangi di antara kita." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Bukankah engkau bermaksud mengawini aku?" Lalu ia menjawab, sahabat tadi menjawab, "Benar, tapi aku akan menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin kepadanya." Lantas turunlah ayat ini sebagai jawaban dari sahabat tadi. Kemudian ada riwayat kedua yang menjelaskan terkait sabab nuzul dari ayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan hamba sahaya perempuan berkulit hitam yang ketika ia marah kepadanya, ia memukulnya. Kemudian ia merasa tidak enak lalu menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan peristiwa yang dialami Abdullah bin Rawahah terkait memukul hamba sahaya perempuan berkulit hitam. Yang mana maksudnya di sini adalah selama hamba sahaya itu beriman, maka dia lebih baik daripada orang merdeka sekalipun tapi tidak beriman. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari orang itu merdeka atau orang itu seorang budak, tapi dinilai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hukum. Pertama, apakah menikahi ahli kitab hukumnya haram? Nah, bagaimana hukumnya menikahi ahli kitab? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita sebutkan tadi, dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka atau sampai mereka beriman. Menunjukkan haramnya menikahi perempuan-perempuan majusi dan penyembah berhala. Jadi semua agama selain Islam, selain Nasrani dan Yahudi tidak boleh dinikahi, mutlak tidak boleh dinikahi. Adapun perempuan-perempuan ahli kitab, nah ini perempuan-perempuan yang masih dalam kategori agama samawi dari perempuan-perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka boleh dinikahi. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahun muhsinina ghairu musafin wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya makanan yang diberikan oleh ahli kitab selama kandungannya makanan itu halal, boleh halal bagi kita untuk memakannya, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan boleh juga kita memberikan makanan kepada mereka. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Dan di ayat ini disebutkan boleh menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. Akan tetapi di ayat ini juga disebutkan terlebih dahulu orang-orang atau wanita-wanita yang beriman. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim harus lebih mengutamakan ketika hendak memilih
seorang pasangan untuk menikah, maka ditamakan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Lanjut, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian, kandungan hukum selanjutnya. Ibnu Umar berpendapat bahwasanya haram menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, dan kalau ditanya tentang laki-laki muslim yang mengawini seorang perempuan Nasrani dan Yahudi, yang menjawab, Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah dikawini orang-orang Islam, dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata Isa adalah Tuhan dan Tuhannya adalah seorang hamba Allah. Dari pendapat Ibnu Umar. Kemudian lanjut, kandungan hukum yang kedua. Jadi di pendapat sebelumnya tadi ada juga pendapat dari Ibnu Umar, tapi jumhur ulama sepakat bahwasanya boleh menikahi wanita-wanita, boleh seorang muslim laki-laki menikahi perempuan-perempuan dari selain Islam, hanya terbatas kepada wanita dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun agama di luar Islam, di luar Yahudi dan Nasrani, tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, apakah laki-laki musyrik yang haram dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang beriman? Siapakah laki-laki musyrik yang haram dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita sebutkan tadi, dan janganlah kamu mengawinkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang mukminah, orang perempuan-perempuan yang beriman sampai mereka beriman, sampai laki-laki tersebut beriman. Dapat dipahami atas haramnya menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukminah, perempuan-perempuan yang beriman, sedang yang dimaksud laki-laki musyrik di sini adalah semua orang kafir. Nah, bagi lelaki muslim boleh menikahi kalangan ahli kitab, tapi hanya boleh menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan ahli kitab. Akan tetapi bagi perempuan muslimah, dia hanya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim saja. Hanya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim saja. Seorang perempuan yang beriman tidak boleh menikah dengan semua laki-laki dari kalangan kafir, baik itu Yahudi dan Nasrani ataupun di luar agama samawi, mutlak. Jadi itu perbedaannya. Salah satu hikmahnya kenapa? Karena dalam keluarga status laki-laki adalah sebagai seorang pemimpin. Ditakutkan ketika seorang perempuan yang beriman kemudian menikah dengan orang kafir yang selain Islam, maka dikhawatirkan akan terjadi mungkin dia akan terpengaruh oleh suaminya atau akan ikut dengan agama suaminya. Jadi itu ditakutkan. Bahkan ketika kita sebagai seorang laki-laki muslim ketika ingin menikahi perempuan dari kalangan musyrik, yaitu dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu pun harus berhati-hati. Apabila dikhawatirkan akan mempengaruhi agama kita dan keturunan-keturunan kita, maka lebih baik kita mencukupkan diri untuk memilih perempuan-perempuan yang beriman. Lanjut. Nah, kita mengambil kesimpulan dari ayat tadi. Pertama, haram hukumnya menikahi perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi. Seperti di pembahasan awal tadi, bahwasanya sebagai laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dari kalangan ahli kitab. Kedua, tidak boleh menikahkan laki-laki kafir penyembah berhala dan ahli kitab. Semua laki-laki kafir tidak boleh dinikahkan dengan perempuan-perempuan muslimah. Kemudian yang ketiga, yang membenarkan di antara manusia dalam penilaian Allah adalah amal kebaikan. Maka seorang perempuan hamba yang mukminah yang beriman lebih mulia daripada perempuan merdeka yang musyrikah. Sudah juga kita jelaskan bahwasanya nilai kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah apakah kita ini seorang budak, apakah kita seorang orang yang merdeka, kita orang miskin, orang kaya, akan tetapi yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita. Kemudian yang keempat, laki-laki muslim boleh mengawini perempuan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, apabila tidak ada kekhawatiran yang akan membahayakan keimanan anak-anaknya kelak, maupun membahayakan keimanan dirinya sendiri. Jadi laki-laki muslim
sekalipun boleh menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan ahli kitab, akan tetapi lebih wajib bagi dirinya untuk menjaga keimanannya. Apabila dikhawatirkan ketika nanti menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab akan membahayakan agamanya, maka sebaiknya dia memilih wanita dari kalangan orang-orang yang beriman saja. Itu tadi penjelasan terkait hukum menikahi wanita musyrik dari Quran surah Al-Baqarah ayat 221, dari tafsir Ayatul Ahkam karya Imam Al-Sabuni. Jazakumullah khairan. Segala kebenaran yang ada semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datang dari diri saya pribadi yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.